Lagi sama saya Ridwan, owner dari Bursit Store, dan bersama teman saya ini. Tuan Botak di sini. Ya, ada Tuan Botak, ya. Teman saya sejak tadi udah diceritain. Udah diceritain. Oh ya, lagi dong. beda lagi. Jadi ini, lu kenal sama saya tuh kapan, Tuan? 2017, tepatnya itu di bulan Oktober yang lalu. September yang kita pertama masuk di Dijari. September 2017? 2017. 2016, bukan? 2017 ya. Sorry, 2016 ya. 2016 kita 2016. Jadi 2016. Jadi saya sama si Botak ini Betul. ketemunya itu di sebuah tempat kursus. Public Kursusnya speaking, itu public ya. speaking. Buat yang nggak ngerti, kursus public speaking itu adalah kursus ngomong. Betul, kursus ngebacot ya. Kenapa ngomong harus kursus ya? Kenapa ngomong harus kursus? Oh iya ya, perasaan kita juga dari lahir kita diajarin ngomong ya, Kang, ya, benar. ngomong sama keluarga ya. Dan Tapi kenapa kenapa harus kursus? Ya mungkin biar lebih penyampaiannya mungkin lebih dapat mungkin ya Kang ya, apalagi kalau kita seandainya kerja di kayak mungkin yang membutuhkan omongan kita untuk apa ya, meyakinkan orang gitu kan. Jadi mungkin kita butuh public speaking yang bagus, tertata dan rapi. Jadi public speaking itu ngomong di depan orang-orang. Kalau saya tuh ikutan kursus public speaking biar bisa ngomong lancar di depan kamera, karena dulu saya pengen jadi YouTuber guys. 2017 jadi YouTuber ya, Kang, ya? Tuh pengen jadi YouTuber. Oke. Oh ya, kenapa Kang pengen jadi YouTuber? Oh iya, waktu YouTuber itu zaman-zaman tenarnya si siapa ya yang suka nge-vlog seharian itu? Nah, si Rando. Dulu itu zaman-zamannya si Rando lagi tenar-tenarnya 2016, 2017. Itu saya lihat ini orang ngapain di YouTube. Ternyata di YouTube itu kalau misalnya kita bikin video ngasilin duit guys. Dan saya tuh itu bisnis sih lagi lumayan ramai 2016 itu. Lagi lumayan ramai dan saya juga udah buka cabang. Terus saya iseng-iseng ikutan public speaking daripada nggak ada kerjaan. Pengen jadi YouTuber ya, nah YouTuber juga kan ngasilin duit ya, ikutlah saya kursus ngomong depan kamera, public speaking, sebutin jangan mereknya ini. Di mana? Pokoknya di tempat Bandung. Di Taman Sari deh, udah gitu aja di Taman Sari. Itu ada tempat kursus public speaking yang terkenal di Bandung. Di situ bisa kursus jadi penyiar radio, jadi MC TV, MC wedding, MC acara apa. Semua pokoknya ya. Tapi yang paling saya garis besarkan, pokoknya saya pengen lancar ngomong depan kamera kayak gini. Jadi kalau misalkan sebelum saya ikutan public speaking, kalau depan kamera kayak gini. Oke, guys, jadi hari ini ya kayak gitu. Jadi kaku gitu ya, kaku kata-kata gimana gitu ya Kang ya. Tapi kalau misalkan udah kursus public speaking, apalagi udah sering, udah biasa, ngomongnya beda aja kayak gini. Halo, assalamualaikum guys, ketemu lagi sama saya Ridwan, owner dari Bursit Store, dan kali ini saya kedatangan tamu dari Bandung yang bernama Tuan Botak. Nah itu macet ya Kang ya, lebih ekspresif banget gitu ya Kang ya. Kalau misalkan kita belajar public speaking kayak gitu. Oke, itu mungkin perbedaan dulu gitu ya Kang. Perbedaan sebelum masuk di hampir nyebut merek ini. Pas sebelum sekolah broadcasting dan sesudah broadcasting ya kan. Dan ternyata itu Tuan, ternyata gimana? Kursus public speaking itu benar-benar menyelamatkan karir dan bisnis saya, Tuan. Oke. Karena setelah apa itu, Kang? kursus itu kan bisnis lagi maju-majunya. Terus saya iseng-iseng pengen jadi YouTuber. Ketika masuk 2017, pas pertengahan itu bisnis saya hampir hancur, Bursit hampir bangkrut itu pertengahan 2017. Sedih. Jadi ini kalian belum tahu ya. Ini belum ada yang tahu ya, Kang. Kalau misalkan Bursit itu pernah hampir bangkrut di pertengahan 2017. Nanti ini editor jangan lupa musiknya musik sedih ya. Jangan lupa musiknya musik sedih ya nanti ini ya. Oke. Sedih lagi Kang. Jadi sedih lagi. Waktu itu ketika saya fokus di public speaking, saya mempercayakan bisnis ini kan kepada karyawan saya gitu ya. Betul. Terus ketika itu pas 2017 itu ada sebuah apa ya? Tragedi mungkin? Bukan tragedi. Bencana atau apa? Oh bukan. Waktu itu ada perpindahan yang besar dari BBM ke WhatsApp. Oh iya, zaman dulu itu. Pertama itu. Terus yang kedua, tempat saya jualan itu di Facebook ya. Dulu tuh nggak di YouTube, nggak di Instagram, cuma di Facebook dan Kaskus. Dan itu juga di Facebook pas 2017 itu lagi ada pilkada tuh. Pilkada yang Ahok itu, yang pokoknya
aduh saya lupa lagi, pokoknya itu ada pilkada di Facebook itu isinya orang berantem yang komentar haters iya antar kubu gitu. Jadi tempat saya jualan ini menjadi tempat perang komentar ya, kalau misalkan siapapun yang ngebacanya itu memancing emosi, apalagi waktu itu rakyat Indonesia terutama netizen media sosial di Facebook belum terbiasa dengan ujaran kebencian. Dan ketika membaca sesuatu yang bisa memancing emosi itu kepancing. Saya juga dulu hampir kepancing. Langsung ini ya Kang ya, langsung meluang emosinya gitu ya Kang ya. Itu memang dulu ujaran kebencian itu lagi rame-ramenya dari kubu waktu itu, kubu apa ya? Kubu Ahok. Oke, Ahok dengan sama kubu yang mana dulu Anies sih, Kang? itu kalau nggak salah. Pokoknya itu kubu pendukung Ahok, pendukung Jokowi lawan pendukungnya Anies Baswedan, pendukungnya bisa dulu tuh kayak FPI gitu. Pokoknya isinya perang semua. Jadi tempat saya jualan itu isinya diisi cuman orang-orang pada berargumen emosi gitu ya, adu argumen. Dan ketika saya posting biasanya dulu sebelum ada pilkada, ketika posting baju, foto kaos, itu biasanya komentar itu orang-orang yang mau beli. Tapi ketika saya ngupload foto baju, foto produk-produk, itu orang-orang udah nggak fokus ke foto produk saya, orang-orang lagi pada fokus untuk membalas komentar-komentar di postingan-postingan yang berbau kebencian. Malah kayak dibikin buat forum buat saling ini ya Kang ya. Makanya di situ nggak ada yang di Facebook, nggak ada yang beli. Terus orangnya teman-teman saya sama orang-orang yang biasa belanja di BBM itu pada meninggalkan BBM, kita pindah ke WhatsApp. Dulu WhatsApp kan nggak standar sekarang, dulu masih antara Line atau WhatsApp, ada Kakao, ada WeChat, itu masih bercabang, belum berfokus. Jadi, pada sekarang hampir semua WhatsApp sekarang. Terus lain kan udah kurang. Kakao mana itu ya? WeChat apalagi itu, terus hampir sekarang semuanya ke WhatsApp. Itu saya tuh terlambat pindah. Jadi omset yang biasanya sebulan itu kadang 200 juta. Rata-rata per bulan 200 juta. Ini jadi omsetnya per bulan kadang 100 juta. Kadang 75 juta, dan omset segitu keuntungannya kecil. Berarti itu benar-benar turun drastis dari 200 juta ke 100 juta. Dan itu keuntungan misalkan dari omset 100 juta itu keuntungannya paling kan cuma 10 juta. Dan itu untuk biaya karyawan, terus untuk biaya cicilan produk, ini kan barang harus dibayar karena uangnya pinjam untuk membeli produk, untuk operasional semua. Dan itu berlangsung selama 1 tahun, pemasukan kurang tapi pengeluarannya besar, jadi lebih besar pasak daripada tiap. Dan ketika pas jatuh tempo pas setelah Lebaran, ini semua barang jatuh tempo, semua produk harus dibayar lunas. Saya menyisakan hutang sekitar 200 juta. Dan saat itu duit saya benar-benar habis gitu. Benar-benar habis gitu kan? Habis. Akhirnya saya ngejual waktu itu, ngegadein BPKB mobil. 2017 itu ke leasing. Untuk bayar utang. Ketika saya udah nerima 80 juta, terus saya saya pakein bayar utang. Terus setiap keuntungan, berapapun keuntungannya pakai cicil utang. Kan misalkan hutang 200 juta, gadein mobil 80 juta, sisa utang 120 juta lagi. Nah itu dibayar oleh ketika kalau barang ada yang beli. Barang sekarang misalkan ada 150 juta, hutang 200 juta, gadein mobil 80 juta, tinggal 120. Ada barang senilai misalkan 150 juta, laku semuanya ya 120 juta bayar utang, uang tinggal pegang 30 juta dan nggak punya barang. Itu toko, saya punya satu cabang toko di alun-alun Bandung, itu sampai ditutup karena nggak ketutup lah bayar sewanya, dan itu nggak laku toko. Dan itu posisinya juga baru buka banget ya kan dulu, itu yang baru buka, nggak laku, punya banyak utang, itu saya stres. Bahkan saya waktu itu sempat nge-grab jadi super grip, melamar. Saya benar-benar mengalami mengalami jadi seorang supir Grab, pakai mobil saya yang putih itu. Keluar, saya daftar di aplikasi Grab, bikin surat keterangan kelakuan baik, saya datang ke kantor polisi bikin SCKCK untuk melamar pekerjaan.
Terus saya ke kantor Grabnya, ya pokoknya daftar lah dan di ACC. Terus saya punya akun, terus saya nge-Grab start dari jam 11 siang. Kemudian ada buka aplikasi, langsung dapat orderan, ngejemput penumpang. Ketika penumpang turun, ngasih uang, terus ada kembaliannya, ambil aja kembaliannya. Kembaliannya cuma 2.000. Alhamdulillah Kang. Alhamdulillah ya. Itu berarti pas dulu nge-Grab itu posisinya bullshit Masih ada, cuman belum jalan terlalu ini mungkin ya Kang ya. Lagi jatuh. Lagi ini ya, posisinya lagi jatuh hitungan ya. Dan semua karyawan tuh pada kabur. Pada kabur karyawan yang nggak tahu diri itu guys. Salah satunya ini nih. Karyawan. Kameramen ini ya. Dia juga brengsek banget kan. Buset lagi jatuh ditinggal nih. Nggak setia banget sih kan? Wah, harus digebukin. Terus cuma ada yang pengen ngomong. Ada satu karyawan yang setia itu pun karena gajinya pun saya utang. Gajinya Sistem kasbon gajinya telat 3 hari karena nggak punya duit itu. Jadi waktu itu tahun itu benar-benar lagi masa-masa terpuruk banget. Jadi bayangin dari jam 11 siang sampai jam 11 malam saya keliling-keliling di jalanan gitu, nyari penumpang pakai aplikasi, jemput, anterin, sampai pas jam istirahat tuh jam berapa ya? Jam istirahat anggaplah jam 1 gitu ya. Saya istirahat di pom bensin, sholat dulu, terus makan di warteg gitu. Makan, ngerokok, beli rokok super 2 batang. Enggak ada 3 batang, 3 batang. 5.000 batang. Habis makan di warteg, ngerokok super 3 batang yang 5.000 itu. Berusaha menikmati aja gitu. Asik. Ternyata di sebelah saya itu supir taksi semua. Serasim gitu. Ya itulah, pas pulangnya jam 11 malam. Itu bayangin 12 jam nyetir terus-terusan. Istirahatnya pas sholat aja. Setelah pulang, saya capek banget pulangnya itu. Udah saat isya, saya langsung ke kasur. Itu benar-benar langsung tidur kayak pingsan aja, itu saking capek banget ya Kang ya. Dan kata istri saya itu ketika saya tidur, Tuhan, kaki saya bagian telapak ini. Oke, kaki. Saking kan ini yang manual, kupling kan, gas, rem, kupling, gas, kakinya kupling. bagus ya. Gitu. ini asal ini penting kan. Jadi kalau misalkan 12 jam nyetir terus nahan kupling terus ini jadi merah gendek gitu. Berarti kayak Indonesianya gendek apa? Kayak memar gitu, bukan memar sih. Kayak darah berhenti gitu nggak sih yang bekuk kayak gitu nggak sih? Jadi kayak kalau misalkan kita jongkok terus lama jongkok, terus sebelah sini kan suka berubah warna, nah kayak gitu. Terus istri saya sampai sedih gitu. Terus besoknya itu istri saya cerita, saya juga sedih. Aduh, kita serasa sedih, nangis gitu. Duit apa ya? Duit cuman ada 2 juta, pemasukan dari Grab seharian cuman 150.000. Itu bersih kan, belum dibuat bensin atau gimana? Bersihnya kalau saya sekitar 100.000. Oke. Oh itu benar-benar sedih. Itu berapa lama Kang? Kayak gitu, keadaan kayak gitu, nge-Grab gitu dan benar-benar nge-Grab cuma sehari karena nggak kuat. Tapi setelah itu saya berusaha lagi, jualan lagi, nongkrong lagi. Terus saya tuh melampiaskan, nggak ada kerjaan, kayak pengangguran nggak ada kerjaan. Ya paling main PS gitu. Sampai sering dimarahin di Padang, main PS cari uang kayak apa kayak gitu. Terus sampai saya mikir apa lagi ya. Kemarin sebelumnya kan saya emang sempat bikin video diupload ke YouTube, terus ya udah beberapa video gitu. Ya udah kalau gitu saya bikin video aja deh, kan habis selama masa itu saya udah sambil public speaking juga kan, kursus juga kan gitu. Enggak, udah lulus. Posisi kita lulus 2016 akhir. Oh, udah 2017 akhir lagi. 2016 akhir kita lulus. 2016 akhir. Ya pokoknya saya kan ternyata ingat masih saya punya kemampuan public speaking. Terus teman-teman waktu itu teman kita yang kursus sekelas itu ada si Adrian sama si Iwan. Dia bisa bikin video. Dulu saya nggak bisa bikin video, kamera nggak punya. Terus skill edit video nggak bisa. Terus saya pakai jasa orang lain. Satu video itu saya bayar tuh 800.000 loh. Jadi inget dulu cerita yang itu yang lama itu kan.
Lo kalau si Adrian pasti nonton. Oke, kita jangan bahas. Nggak usah dibahas. Jatuhnya Oke. Ya, pokoknya saya tuh gonta-ganti edit. Jadi videografer yang pegang kamera sama editornya kan beda orang selama ini. Saya kerja sama si Adrian sama si Iwan, itu teman kursus. Iya. Cuman berapa video, kalau nggak salah 4. Setelah itu nggak lanjut. terus kerja sama nggak lanjut. Saya cari lagi editor sama videografer, cari mahasiswa lain. Dulu tuh ada mahasiswa LPKIA, saya suruh bikin video sama bikin video sama mereka beberapa. Nah, ya pokoknya cari aja di channel ini video-video awal-awal, video pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sampai video ke-10. Nah, ada satu video yang benar-benar mengubah segalanya. Jadi yang benar-benar kayak titik balik dari semuanya itu satu video itu. Yang video yang pas pabrik di Slow Clothing Bursit Store di Bandung kalau nggak salah itu. Itu sekarang viewersnya sampai 500.000 loh sekarang. Yang sekarang udah 1,5 juta. Bentar, itu videonya yang langsung ke tempat pabrik yang nyablon itu bukan? Nah, iya, yang nonton. Nah, video itu karena video itu mulai banyak. Setelah video itu tayang, terus bisa disebutkan sedikit viral, nggak viral sih, lumayan sedikit viral, karena banyak yang nonton, tuh mulai banyak yang menghubungi saya kembali. Oh, langsung ya. Mulai nanyain barang, mulai nanyain mau beli kaos, terus karena lihat beberapa video, konsumen tuh langsung percaya. Nah, setelah itu ya sedikit-sedikit mulai banyak yang belanja lagi. Yang omsetnya biasanya sebulan itu 70 juta, mulai meningkat lagi ke 100 juta. Terus dulu juga itu mulai bangkit. Setelah video itu muncul, itu mulai bangkit. Langsung berbangkit banget ya. Mulai bangkit. Terus saya dari situ, ini video di YouTube benar-benar membuat menghasilkan. Jadi semenjak itu saya rajin bikin video. Bikin tentang tas disiram, jaket disiram, tentang kaos. Itu saya gonta-ganti itu sampai karena saya pusing ini gonta-ganti videografer dan editor yang suka kabur gitu. Padahal dibayar. Oh iya, benar Itu kan. dibayar loh itu videografer sama editor dulu itu, tapi kabur-kaburan mungkin karena memang rata-rata anak muda yang masih labil, jadi kerjanya nggak pernah selesai. Sampai saya belajar edit sendiri di Windows Movie Maker. Iya. Edit sendiri setelah bisa itu sih ternyata gampang. Terus sampai saya beli Peralatan semua ya. Saya beli kamera Canon, mau beli peralatan vlog. Senilai 8 juta. Oh, berarti pinjam duitnya. Itu pinjam ke teman saya yang namanya si Sony. Oke. Bukan merek kamera Sony ya. Namanya si Sony itu. Dia teman saya baik, dia pinjemin duit 10 juta gitu. 8 jutanya saya pakai beliin kamera ini sama mikrofonnya sama ini itulah gitu. Terus 2 jutanya pakai modal. Alhamdulillah sih setelah itu setelah saya beli kamera, bikin video sendiri, edit sendiri, terus fotonya pun dulu ketika mulai rame saya nggak punya fotografer waktu itu. Oh, nggak ada. Fotografer tuh masih kabur gitu. Masih hilang entah kemana gitu. Jadi di fotonya sama saya, dia edit sendiri, di crop, terus edit sendiri, warnanya kadang ngaco gitu, cuman di brightness-nya cuman ditaikin, kontrasnya di padahal itu nggak ngaco, tapi karena benar-benar nggak ada fotografer ya udahlah. Terus waktu itu mulai banyak orderan, mulai banyak yang nelfon, produk mulai diproduksi lagi lebih banyak dan itu masih tetap kalau bahasa Indonesianya nganyuk masih ngutang. Jadi saya produksi itu ke vendor yang bisa ngutang. Jadi misalkan ke vendor, Pak tolong produksiin kaos Bursit 12 motif, satu motifnya 4 lusin, ditotalin misalkan oke semuanya nilainya 30 juta. Ya udah 30 juta ya dibayar nanti setelah barangnya jadi, itu pun dibayarnya nyicil tiap minggu 5 juta, setuju. Soalnya itu sih nggak semuanya kayak gitu, tapi alhamdulillah vendor saya ini mau gitu karena sudah percaya. Itu 2018, pokoknya 2019 mulai stabil banget tuh 2019. Oke, berarti secara tidak langsung dari YouTube ini buat nge-branding Kang Ridwan ini sendiri ya Kang ya. Iya, jadi Bursit ini nge-branding ulang balik semuanya. Ya, jadi semua asalnya nggak tahu tentang Bursit, terus lihat di YouTube, lihat konten-konten. Terus kalau video mah kan orang gampang, lebih gampang buat orang percaya. Nah,
Iya, jadi orang tuh mau transfer berapa juta pun karena sering lihat orangnya ada, barangnya ada, rumahnya ada dan bisa disamperin, itu lebih percaya. Jadi sekarang tuh orang karena sering nonton saya di YouTube, mau transfer 20 juta, mau transfer 30 juta, 10 juta, 12 juta, itu nggak ragu lagi. Pokoknya udah percaya. Udah gitu percaya ya. langsung aja. Bahkan tanpa datang langsung ke sini, tanpa ketemu langsung. Walaupun di luar pulau juga ya. Di luar Kang, ya. pulau, luar negeri juga banyak. Dan mulai banyak mulai banyak orderan dari luar negeri juga semenjak saya di YouTube ini. Dari Taiwan, dia orang-orang Indonesia yang kerja di luar negeri, Malaysia, Taiwan, Brunei, Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, melihat perkembangan di Indonesia kan lewat YouTube. Nah, mereka kadang lihat juga konten-konten saya dan mulai tertarik. Ada yang gabung jadi member, sampai sekarang. Ada yang jadi reseller, ada yang buka distro buat di kampungnya, dan ada yang buat jualan di negaranya. Di Taiwan tuh saya sering ngirim ke Taiwan loh. Sampai sekarang juga sampai masih sekarang kirim. itu. Yang ngirimnya nggak tahu-tahu, kadang 2 karung ke Taiwan. Karena ongkos kirimnya murah. Murah. Ke Taiwan ini ongkos kirim cuma 70.000. 70.000 Luar negeri per kilo. per kilo. Oh, per kilo. Kilo. Oke. Sementara ke Papua 100.000. Masa ongkos kirim ke Papua itu lebih mahal daripada ongkos kirim ke Taiwan. Itu juga aneh itu kenapa? Karena Mungkin jaraknya lebih dekat ke Taiwan mungkin kan ya, ketimbang ke mungkin Papua. juga ada juga karena jasa pengirimannya murah mungkin ya. Biasanya kalau jasa pengiriman yang lain itu mahal ke Taiwan. Tapi saya kerjasama dengan jasa pengiriman yang murah ke Taiwan cuma ini 70.000 gitu per kilo ke Taiwan. Kalau ke Papua kan ke JNE pakai JNS 120, bahkan ada yang 150. Oke. Berarti benar-benar ini ya Kang ya. Iya, jadi Ceritanya ini dari pertama lagi terpuruk, banting tulang, yang tinggal sisa duit 2 juta, terus nge-grab, yang karena capek isinya cuma main PS dan bingung mau ngapain ke depannya, dan akhirnya ketemulah YouTube dan jadilah sekarang boom langsung. Ya, alhamdulillah sih. Nah itu juga sebenarnya mungkin itu ujian juga tuan. Kadang saya ada quotes, quotes itu bahasa Indonesia apa? Apa ya? Kayak kata-kata mutiara mungkin ya. Ada quotes yang ketika kita diuji itu artinya kita mau naik kelas. Oke. Nah ternyata benar, mungkin asalnya kan rata-rata itu saya cuma 200 juta. Ketika saya udah diuji, terus saya mampu melewatinya dengan baik. Alhamdulillah sih sekarang omsetnya bisa nyampe 400 juta. Kadang kalau bulan puasa nyampe 600 juta sebulan. Kalau di total 1 tahun nyampe 4 miliar. Kemarin pas bikin video kita. Oh ya itu ya itu. Nah sekarang lebih lagi. Bisa 6 miliar kalau misalkan tahun kemarin omset kita berapa miliar sih setahun? 2019? 2020? 4,5 miliar. 4,5. Wih, 4,5 miliar. Lumayan, meningkat 500 mantap juta. ya. Jadi bener intinya sabar ya kalau saatnya lagi diuji. Iya. Jangan cuma jadi kaum rebahan, Iya. tapi harus tetap terus semangat untuk menjalani hidupnya. Betul. Gimana caranya? Pokoknya kita benar-benar harus berpikir positif ke depannya biar bisa kayak gini. Sebagai contoh samping Ya, saya. alhamdulillah sih kayak gini. Oke. Bentar. Ini Jadi kulitnya. kedip.